Hai semuanya, kembali berjumpa di kelas matematika ya. Topik untuk kali ini tentang aturan kosinus. Nah, sekarang kita tentukan dulu aturan kosinusnya. Nggak jauh beda seperti yang kemarin tentang aturan sinus. Perhatikan, ada segitiga ABC dengan tingginya itu CD seperti gambar berikut. Sekarang kita isikan untuk masing-masing sisinya dulu. Nah, depannya sudut A berarti di sini kita tuliskan dengan huruf A kecil. Depannya B kecil, dan depannya C kecil. Nah, CD-nya itu CD-nya itu sebagai tinggi bisa saya misalkan dengan T. Terus AD-nya bisa saya misalkan dengan X. Kalau AD itu X, berarti DB-nya apa? DB itu sama dengan apa? AB dikurangi AD. Atau istilahnya AB kan sama dengan C. Berarti C dikurangi sama X. Berarti DB-nya itu C dikurangi sama X. Ini untuk pemisalannya. Cukup jelas ya? Sekarang kita tentukan aturan kosinusnya. Step pertama, saya kasih bintang. Perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD. Apa yang kita harus lakukan terhadap segitiga itu? Kita cari cos A-nya. Tuliskan cos A itu sama dengan apa? Samping per miring. Sampingnya X, miringnya B. Berarti X per B. X per B. Nah, kita cari X sama dengannya. Berarti B-nya dipindah ke kiri jadi perkalian. X sama dengan apa? B kali cos A. Berarti kita tuliskan di sini X itu sama dengan B-nya pindah jadi perkalian B cos A. Paham ya? Itu yang pertama. Ini persamaan 1, saya lambangkan dengan I1 aja. Yang berikutnya sama, perhatikan segitiga step kedua ini, segitiga ACD juga, ACD. Nah, tapi kita gunakan Pitagoras. Masih ingat Pitagoras itu yang seperti apa? Sisi miring kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, berarti B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah sama X kuadrat. B kuadrat ditambah tinggi kuadrat ditambah datar kuadrat. Nah, tapi kita nggak akan mencari nilai B kuadratnya, tapi kita akan cari tingginya. Berarti kalau tingginya berarti apa? T kuadrat itu sama dengan apa? B kuadrat dikurangi sama X kuadrat. Jelas ya? Nah, tujuannya apa? Biar kita bisa memasukkan X ini ke sini. Persamaan 1 kita masukkan ke step kedua. Kita masukkan. Berarti T kuadrat sama dengan B kuadratnya tetap. Min. Nah, ini jadinya apa? Dalam kurung B dikali cos A kuadrat. Nah, jadinya apa? T kuadrat sama dengan B kuadrat tetap
min. Nah, B-nya dikuadratkan jadi apa? B kuadrat. Cos A kuadrat jadinya apa? Tetap cos A kuadrat. Cos kuadrat A, gitu ya. Jadi cos A dikali cos A, berarti cos kuadrat A, berarti B pangkat 2-nya tetap. Ini persamaan yang kedua. Kalau masih bingung model yang seperti ini, saya akan berikan contoh lain, misalnya gini. Ini ya, untuk misalnya ada A kali B pangkat 2. Jadinya apa? A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 2. Seperti itu. Jadi masing-masing harus dipangkatkan 2. Kita lanjutkan step yang ketiga. Saya letakkan di sini. Nah, step yang ketiga, kita perlu perhatikan segitiga satunya. Segitiga satunya yaitu segitiga BDC. BDC atau bisa CDB juga bisa. Nah, kita langsung ke Pitagorasnya. Berarti apa Pitagorasnya? A kuadrat sama dengan apa? T kuadrat ditambah dalam kurung C min X kuadrat, atau BC kuadrat sama dengan CD kuadrat atau T ditambah DB kuadrat atau C min X kuadrat. Kita tuliskan aja. Kita gunakan yang huruf kecil aja. Berarti di sini A kuadrat itu sama dengan apa? Tingginya T kuadrat. Datarnya apa? C. C min X kuadrat. Tambah dulu dalam kurung C min X kuadrat. Nah, kita tulis sama dengan dulu. Nah, kita masukkan T kuadrat dapat dari persamaan 2. Kita masukkan ya. Berarti B kuadrat min B kuadrat cos kuadrat A. Nah, jelas ya. Itu untuk yang T kuadrat. Ditambah kita turunkan. Nah, ini masih ingat yang C min X kuadrat. Nah, saya kasih pecahan di sini. Berarti dalam kurung C min X dikali C min X. Jadinya apa? Pakai pelangi. Kayak gini. Nah, masih ingat ya pelangi. C kali C, C kuadrat. Saya terusin aja. C kuadrat. Nah, C kali min X, min CX. Sama juga X kali C, min CX. Sama min X dikali min X, min X plus X kuadrat. Nah, jadinya apa? C kuadrat min CX dikurangi CX berarti min 2CX plus X kuadrat. Gitu ya. Kita masukkan ke bawah. Jadi C kuadrat dikurangi 2CX ditambah sama X kuadrat. Jelas ya? Jadi bagian ini untuk yang ini, bagian ini untuk yang T kuadrat. Nah, sama dengan di sini mengandung X sama X. X-nya kita ganti persamaan 1. X-nya diganti B dikali cos A. Kita masukkan. Yang lainnya tetap. Ini B kuadratnya tetap. Min B kuadrat dikali cos kuadrat A-nya tetap. Plus C kuadratnya tetap. Nah, ini yang berubah. 2CX. X-nya diganti apa? Nih, B cos A. B cos A. Nah, terus ditambah X kuadrat. X kuadratnya apa? X kuadratnya itu berarti B, X-nya itu B cos A kuadrat. Nah, kayak gitu.
Kita tulis ulang yang sini. B kuadratnya tetap. Ini juga B kuadrat cos kuadrat A-nya tetap. Ini C kuadrat tetap. Min 2, ini B-nya saya taruh depan, berarti 2BC cos A plus ini yang tadi B pangkat 2 B kali B. Nah, cos A kali cos A berarti cos A kuadrat, jadinya cos kuadrat A. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada min B kuadrat cos kuadrat A sama B kuadrat dikali cos kuadrat A. Ini min sama plus bisa dicoret atau 0 nanti hasilnya. Jadi tinggal apa? B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Ini adalah rumus yang A kuadrat. Diperhatikan, di sini A kuadrat jadinya apa? B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dari sini cos A. Nah, sekarang kalau B kuadrat berarti apa yang kurang? Berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ininya berarti 2AC. Cosnya apa? Cos B. Sesuai yang ada di sini. Cuma kalau di sini AC, di sini juga AC. Kalau di sini BC, di sini juga BC. Untuk cosnya sesuai pertanyaannya. Berarti kalau C kuadrat jadinya apa? C kuadrat jadinya A kuadrat. Kurangnya apa? B kuadrat. Nah, ini jadinya apa? 2 sesuai ini AB. AB. Cosnya apa? Cosnya sesuai pertanyaannya yaitu C. Itu untuk aturan kosinus, rumusnya ini. Jadi kalau pertanyaannya kuadrat berarti apa? B kuadrat tambah C kuadrat, ininya sesuai yang ada di sini. Kalau ini BC, ini juga BC. Cosnya apa? Cosnya sesuai pertanyaan yang di depan. Kalau depannya B, berarti kurangnya apa? A sama C. Di sini juga A sama C, cosnya cos B. Kalau C berarti A sama B, di sini juga A sama B, cosnya cos C. Itu untuk konsep dari aturan kosinus. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kegunaan aturan kosinus untuk apa? Sama seperti yang kemarin, untuk menentukan sudut segitiga dan juga untuk menentukan sisi segitiga. Nah, kapan aturan itu digunakan atau dipakai? Ketika ketemu modelnya ada sisi, ada sudut, ada sisi. Nanti saya akan kasih contoh. Dan yang kedua, ada ketiga sisinya, yaitu sisi, sisi, sama sisi. Nanti kita bisa cari sudutnya melalui aturan kosinus. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soalnya. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6, AC-nya 4, sudut A-nya 60. Pertanyaannya adalah tentukan panjang BC. Panjang BC itu sama aja depannya sudut A, berarti A kecil. Berarti kita gunakan konsep yang A kuadrat. Saya tuliskan di sini A kuadrat itu sama dengan apa? Perlu diingat kalau A berarti yang nggak ada apa? B sama C, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Pasti ini min 2. 2 apa? 2 sesuai ini. Berarti B C. Cosnya apa? Cos A. Sekarang kita masukkan. B-nya yang mana? B-nya itu pasti depannya sudut B yaitu 4. 4 kuadrat. C-nya yang mana? Depannya sudut C yaitu 6. 6 kuadrat min 2 dikalikan 4
dikalikan 6 sama cos A-nya berapa? 60 derajat. Oke ya. 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. Ditambah 6 kuadrat berapa? 36. Dikurangi 2 kali 4 kali 6. Berarti 8 dikalikan sama 6. Berapa? 48. Jelas ya? Nah, cos 60 itu berapa? Cos 60 berapa? Masih ingat? Masih ingat materi sebelumnya, yaitu setengah. Jelas ya? Saya tulis ulang yang depan. 16 ditambah 36 dikurangi sama 48 dikali setengah atau 48 dibagi 2, yaitu 24. Nah, sekarang hasil akhirnya berapa? Berapa hasil akhirnya? 16 ditambah 36 itu berapa? 52. 52 dikurangi 24. Berapa hasilnya? 52 dikurangi 24 itu berapa? Ayo berapa? Sudah tuliskan. 12 kurangi 4 itu 8. Nah, ini tinggal 4 kurangi 2, 2, yaitu 28. 28 belum selesai. Karena itu bentuknya A kuadrat. Kalau A doang berarti apa? Akar dari 28. Berarti A-nya berapa sama dengannya? Bawah ya, apa ya? 28. Akarnya berapa? Berarti 4 dikalikan 7 atau 2 akar 7. Inilah jawaban contoh soal nomor 1 nih. Jelas ya? Tinggal kita masukkan angkanya ke rumus lah, istilahnya seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang AB 5 cm, BC 7 cm, dan AC-nya 3 cm. Pertanyaannya tentukan sudut A. Berarti cos A-nya yang kita cari. Nah, kalau cos A berarti otomatis kita menggunakan A kuadrat. Karena A kuadrat itu belakangnya pasti cos A. Kita masukkan rumusnya. Sama seperti ini berarti. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Kita masukkan komponennya. Berarti A kuadrat itu depannya A. Berarti 7 kuadrat. B-nya berapa? Depannya sudut B yaitu 3 kuadrat. C-nya depannya sudut C yaitu 5 kuadrat. Kita masukkan 2 dikali 3 dikali 5. Cos A-nya tetap karena kita nggak tahu. 7 kuadrat 49. 3 kuadrat itu 9 ditambah 5 kuadrat itu 25. Dikurangi 2 kali 3 kali 5 berapa? 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 itu 30 cos A. Nah. Oke ya, berarti ini 49 tetap. Sama dengan berapa? 9 tambah 25, 34. Min 30 cos A. Nah, 34-nya kita pindah ke kiri jadi 49 dikurangi 34 sama dengan min 30 cos A. Jadinya ini berapa? 49 dikurangi 34, 5.
sama dengan min 30 cos A. Saya pindah cos A nya di depan, berarti cos A itu sama dengan berapa? 15 dibagi min 30. Sini. Terus ulang, cos A itu sama dengan min 5, sorry kok min, nggak apa, terbatas, min 15 per 30, atau 15 per min 30. Ini nggak apa-apa ya, kebalik. Nah, jadinya cos A itu sama dengan berapa? Min setengah. Nah, cos A itu min setengah. Kalau A-nya berarti berapa? Yang hasilnya min setengah, berarti cos berapa? Cos hasilnya negatif itu di kuadran 2. Berarti cos berapa? Yang negatif di kuadran 2 yaitu cos 120 itu sama dengan min setengah. Berarti A-nya berapa? 120. Kenapa kok nggak di kuadran 3? Kalau di kuadran 3 kan bisa juga berapa itu? 240. Tapi 240 itu kan kuadran 3, sedangkan segitiga sudut totalnya adalah 180. Jadi kalau 240 berarti tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah 120. Karena cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurangi 60. Berarti cos 60 sama dengan setengah. Seperti itu ya. Berhubung di kuadran 2 jadinya min setengah. Jelas ya? Ini untuk aturan kosinus ada 2 contoh soal. Yang pertama mencari sisi dan yang kedua mencari sudut. Jika kurang jelas silahkan bisa ditanyakan ke saya, bisa chat pribadi ataupun bisa dipelajari lebih lanjut, diputar lagi videonya biar semakin jelas. Sekian untuk materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar untuk kalian semua.